Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Rizky Amanda. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, program studi Rancangan Jalan dan Jembatan. Saya dari kelas 4 PBTB dengan nomor mahasiswa 061940111881. Yang terhormat Ibu Sri Resti Artini, Sarjana Teknik, Master of Engineering, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar JIS dan LDB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat UTM dan sistem koordinat UM. Apa itu sistem koordinat UTM dan sistem koordinat UM? Yang pertama, mari kita bahas tentang sistem koordinat UTM. Apa itu UTM? UTM singkatan dari Universal Transfer Mercator, yang artinya sistem koordinat yang membagi permukaan bumi menjadi zona-zona dengan lebar 6 derajat bujur. Dalam UTM terdapat kata Mercator. Mercator berasal dari nama Gerardus Mercator yang mengembangkan proyeksi Mercator pada tahun 1569. Nah, apa itu proyeksi Mercator? Proyeksi Mercator adalah salah satu proyeksi peta menggunakan bidang silinder atau tabung. Kemudian, karakteristiknya adalah yang pertama ada cylindrical normal, yang artinya menggunakan proyeksi silinder yang kedudukannya normal. Yang kedua ada konformal atau sama bentuknya. Peta dengan proyeksi Mercator biasanya digunakan untuk navigasi, dan proyeksi Mercator adalah salah satu proyeksi peta yang paling populer. Sedangkan transverse Mercator merupakan suatu bidang silinder dengan aspek transverse atau melintang. Transverse Mercator dikembangkan oleh Heinrich Lambert pada tahun 1772. Karakteristiknya yang pertama ialah cylindrical transverse, yang artinya menggunakan bidang silinder dengan aspek melintang. Yang kedua ada konformal atau sama bentuknya. Digunakan untuk peta Guad-Regel. Nah, yang kedua ada sistem koordinat IM. Sistem koordinat IM3 adalah sistem koordinat grid yang membagi bumi dengan grid 3 derajat. Pada penggunaan GPS, khususnya GPS Garmin, biasanya yang muncul di layar adalah koordinat lintang bujur. Padahal data yang diperlukan dalam pencatatan koordinat adalah koordinat Kartesian X dan Y. Bagaimana cara mengubah koordinat geodetik atau lintang bujur menjadi koordinat PM3? Nah, sistem proyeksi PM3 ini merupakan turunan dari sistem proyeksi UTM, yaitu dengan cara membagi dua lebar zona UTM. Dari 60 zona, 2 dengan lebar masing-masing 30. Sistem proyeksi ini secara resmi digunakan untuk pemetaan bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Pemetaan bidang-bidang tanah ialah pemetaan kadastral. Pelaksanaan pemetaan kadastral dilakukan desa demi desa. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam satu desa, proses pemetaan kadastral harus dalam satu sistem. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada desa-desa yang terletak di zona PM3 yang bersebelahan, yaitu desa-desa yang terletak di perbatasan zona. Persoalan kemudian adalah besaran-besaran ukuran di wilayah tersebut.
direduksi ke bidang peta menggunakan faktor-faktor reduksi pada salah satu sistem zona atau menggunakan faktor reduksi kedua sistem zona sesuai dengan letak daerahnya. Terus selanjutnya, negara mana saja yang menggunakan kedua sistem tersebut? Untuk saat ini kedua sistem tersebut sudah digunakan secara global atau sudah dipakai oleh berbagai negara. Salah satunya ialah negara Indonesia. Terus selanjutnya, apa perbedaan sistem koordinat UTM dan sistem koordinat TM3? Yang pertama adalah TM3 memiliki lebar zona 3 derajat, sedangkan UTM 1 zona memiliki lebar 6 derajat. Satu zona UTM dibagi menjadi 2 zona TM. Sedangkan di UTM zona 50 dibagi menjadi TM3, zona 50.1 dan TM3 zona 50 TM2. Terus yang ketiga ada proyeksi TM3 dan UTM sama-sama menggunakan transverse Mercator. Yang keempat ada false estimation setiap zona di TM3 adalah 200.000, sedangkan di UTM adalah 500.000. Kemudian ada false northing, setiap zona di TM3 adalah 1.500.000, sedangkan di UTM ada 10 juta. Kemudian central meridian di TM3 berbeda dengan UTM, tetapi prinsipnya sama. Zona-zona di UTM dibagi menjadi 2. Meridian di setiap zona yang dibagi 2 tersebut otomatis menjadi central meridian. Dan selanjutnya ada scale factor di TM3 adalah 0,9999, sedangkan UTM adalah 0,9996. Terus selanjutnya yang terakhir ada latitude of origin sama, yaitu 0 derajat. Meskipun dari perbedaan TM3 dan UTM di atas, dapat dilihat bahwa TM3 memberikan ketelitian yang lebih baik. Misalnya, dengan membatasi lebar zona hanya 3 derajat, sedangkan penyederhanaan dengan menghilangkan notasi U dan S. Namun, TM3 tetap memiliki kekurangan, yaitu tidak digunakannya sistem proyeksi ini secara global. Berbeda dengan sistem koordinat geografis atau UTM, yang telah secara luas digunakan dalam berbagai data, seperti citra satelit. Citra satelit, GPS, dan sebagainya. Perangkat banyak sekali mendukung dua sistem proyeksi tersebut, namun yang mendukung TM3 sangat terbatas. Selain itu, dalam proses penggunaan di sektor lain selain sektor pertanahan, TM3 hampir tidak digunakan. Oleh karena itu, kekurangan tersebut pengguna sering membutuhkan untuk mengonversi TM3 ke UTM atau sistem koordinat geografis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem koordinat UTM dan sistem koordinat TM3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.